warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, hari ini kami akan menyampaikan progres kegiatan tim DVE berkaitan dengan temu jenazah yang sebanyak 7 orang. Hari ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan lengkap terhadap 7 jenazah mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore hari ini. Kemudian kita sudah membuat langkah-langkah pemeriksaan mulai dari toksikologi, patologi dan sebagainya. Kita melibatkan tim dari kedokteran forensik, kemudian tim toksikologi dan tim dari DNA. Kemudian hari ini kami telah melaksanakan rekonsiliasi pada jam 14 tadi. Kami sudah melakukan pembandingan beberapa data yang sudah terkumpul, mulai dari data antemortem dan data postmortem. Namun sampai hari ini kita masih memerlukan data-data tambahan untuk memastikan seseorang itu teridentifikasi sebagai siapa. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa data itu meliputi data antemortem dan data postmortem. Sampai hari ini kami baru menerima 5 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Sehingga harapan kami nanti dengan adanya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang merasa anggota keluarganya belum pulang atau belum bisa terdeteksi, silakan mendatangi tim posko DVE ini di posko antemortem ini di hotline 021 89 809 3288 extension 241 atau nomor handphone 08211 9463 231 dengan membawa identitas yang melaporkan. Diharapkan yang melaporkan itu keluarga yang dekat, serumah dan sebagainya. Artinya ciri awal yang dia ketahui bisa update, kemudian baju, melaporkan bajunya dan sebagainya. Kemudian identitas yang dilaporkan, ini penting. Jadi pada waktu tadi rekonsiliasi dibawakan rapot, namun sidik jari yang ada di rapot belum bisa terbaca, sehingga diharapkan ada rapot atau identitas yang ada sidik jari yang kita bisa bandingkan dengan tim Inavis dari data yang ada di jenazah. Kemudian kartu keluarga, kemudian alat-alat pribadi, misalkan sikat gigi, baju yang masih belum dicuci, kemudian topi dan sebagainya, itu sebagai primer untuk kita ambil sampel DNA. Kemudian foto yang terbaru, kalau ada terbaru yang nampak giginya, sehingga kita bisa membandingkan dari data antemortem dan postmortem tersebut. Jadi kami tetap berproses. Nanti kami akan melanjutkan, besok kita akan melanjutkan rekonsiliasi dengan data yang sudah kita terima dari keluarga dan temuan terakhir yang kita dapat pada saat pemeriksaan lanjutan di kamar jenazah. Saya kira itu aja rekan-rekan, nanti update kita akan sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau pemeriksaannya jenazah secara utuh bisa dilihat berapa lama sudah meninggal, itu sudah diperiksa belum Pak? Sudah, jadi pemeriksaan sudah lengkap, termasuk pemeriksaan tambahan yang kita lakukan karena kemarin ditemukan di sungai. Tadi pemeriksaan dasar-dasar pemeriksaan pada korban terendam dalam air sudah kita laksanakan, termasuk pemeriksaan tambahan toksikologi dan patologi anatomi, termasuk pemeriksaan screening nanti untuk ada tidaknya gambaran korban ini masuk dalam air, gitu ya. Ini identitas ke-7 korban ini sudah teridentifikasi semua atau bagaimana? Belum. Jadi kita masih Mr. X 1 sampai 7. Nah, ini mohon bantuan media untuk mengglorifikasikan bahwa keluarga yang belum pulang, mohon nanti bisa melaporkan ke tim antemortem untuk kita datakan sebagai data antemortem. Kami masih memerlukan data. Baru 5 keluarga yang melaporkan pada kami. Pak, dari pemeriksaan memang karena tenggelam ya Pak ya? Terendam dalam air. Jadi artinya ditemukan dalam air. Ya, nanti dari pemeriksaan tambahan itu akan bisa ditentukan pada saat di dalam air seperti apa. Nanti sampai ditentukan sebab kematiannya. Ada temuan lain nggak Pak? Mungkin ada luka atau apa gitu? Karena kan disebutnya dugaannya tawuran gitu. Jadi seperti disampaikan kemarin oleh dari Reskrim, tidak ada perlukaan terbuka. Itu sudah jelas. Kami itu yang juga data dari kami juga. Jadi penyebab kematian belum tentu tenggelam, Pak. Tadi Bapak kan terendam. Faktanya terendam. Pemeriksaan untuk hari ini kita memastikan sebab kematian. Nah, nanti kita akan
sampaikan detail hasilnya nanti. Dari 5 keluarga itu sudah bisa mengidentifikasi 5 korban. Kebetulan jenazah kan membusuk lanjut, yang kemarin disampaikan dokter kami adalah antara 1 sampai 2 hari, artinya identifikasi secara visual tidak memungkinkan lagi. Artinya kita tetap menggunakan metode primary identifier seperti sidik jari, gigi maupun DNA, dan secondary identifier yang meliputi properti sama tanda-tanda medis. Makanya kami mohon, ini baru 5 keluarga ini. Tapi keluarga ini sudah mengarah, masing-masing sudah mengarah, hingga kita perlu pendalaman data yang disampaikan. Contohnya, seperti tadi disampaikan ada rapot, tapi tidak ada sidik jari yang tertempel di rapot tersebut. Kalau ijazah, saya kira ada. Kalaupun ijazah, nanti juga kalau tintanya blobor, kita juga tim IDAN, kebetulan tim IDAN selalu berdampingan dengan kami, penyidik dan tim IDAN dari Polres Bekasi Kota selalu berdampingan dengan kami untuk percepatan proses ini. Oh, jadi kondisi jenazah sudah rusak ya Pak? Tidak bisa digunakan? Membusuk, bukan rusak. Oh, beda ya? Ya. Berapa pembusukannya berapa persen sampai harus tidak bisa diidentifikasi lagi Pak? Kondisinya kemarin disampaikan pada saat pemeriksaan terakhir antara 1 sampai 2 hari. Artinya itu dengan visual tidak memungkinkan lagi. Jadi dari 7 jenazah yang sudah bisa diidentifikasi berapa? Masih perlu pendalaman data-data yang belum. Makanya mohon bantuannya, ada keluarga yang belum melaporkan. Dari 7 baru 5 keluarga. Mungkin kalau temennya ada yang bisa memberikan informasi, nggak apa-apa. Nanti, oh Pak itu teman saya, kebetulan dia tinggalnya sama saya. Nggak apa-apa, tapi mohon bantuan media ini. Kisaran usia berapa Pak? Kisaran anak-anak, ada yang ya belum punya KTP ya, itu seperti itu. Atau jadi begini, ada dalam MEMBIS itu EKTP itu kalau tidak muncul ada 2 kemungkinan, memang tidak upload data sidik jari atau memang belum punya EKTP, gitu ya. Perkiraan usia paling muda Pak sampai sejauh ini berapa? Nah, dari pemeriksaan itu kurang lebih 14. Kalau KTP pasti di atas 17 ya. 14 sampai 16 tahun ya Pak? Ada yang sudah punya KTP. Oh, sudah ada. Iya. Nah, makanya doakan nanti kita malam ini akan tambah speed untuk pemeriksaannya. Tim IDAN bekerja siang malam, termasuk dari Pak Kasat Sese ini dengan timnya. Kami juga di backup dari Polda dan Inafis Mabes. Termasuk kami koordinasi dengan tim Pusdok juga. Kita juga di backup. Pak, yang kelima jenazah itu akan bisa dipulangkan segera atau menunggu identifikasi? Informasi dari data antemortem sudah mengarah, tetapi perlu pendalaman data yang lebih detail dan lebih akurat. Seperti tadi dikatakan, ijazah yang data sidik jarinya tidak nampak. Tapi sudah mengarah, ketika kita mohon bantuan nanti kalau ada media yang bisa menyampaikan. Memang butuh berapa item Pak untuk memastikan bahwa ini benar? Jadi kalau bilang kan ada beberapa item berapa? Ada 5 identifier dibagi menjadi 2, primer dan secondary. Primer itu 1, gigi, sidik jari, dan DNA. Kemudian secondary adalah properti sama catatan medis. Nah, gitu ya. 1 primary, misalkan gigi, ada berobat gigi, ada data gigi, rekam medik, kita cocokkan di jenazah, itu cukup bisa kita rilis. Sidik jari, kalau dia bisa ditemukan jari di antemortem, misalkan ijazah, kemudian kita cocokkan dengan di jenazah, itu sudah cukup. Apalagi ditambah data yang lain ya. Bapak izin menegaskan sekali lagi Pak, dari 5 jenazah itu apakah ada yang sudah teridentifikasi Pak? Jenazahnya jumlahnya 7, yang melaporkan baru 5. Ada yang sudah bisa diidentifikasi? Mengarah, masih mengarah. Pak, berarti belum pasti ya yang sudah teridentifikasi kita cocokkan dengan data keluarga. Ya, kita akan lebih dalami lagi. Pak, pakai narkoba nggak Pak? Di antaranya? Indikasi narkoba Indikasi narkoba. Justru itu pada pemeriksaan lanjut ini salah satunya kita pemeriksaan lengkap, namanya pemeriksaan toksikologi. Nah, tidak hanya itu saja, pemeriksaan toksikologi yang lainnya. ada ditemukan nggak Pak? Kan baru hari ini dikirim ke Puslapor. Berapa hari Pak prosesnya Pak? Nanti kita koordinasi dengan Lapor untuk percepatan, makanya kita minta bantuan dari tim penyidik untuk percepatan termasuk mindiknya untuk segera dibawa ke Lapor. Betul gitu Pak Kasat? Pak, kalau misalnya sudah teridentifikasi, misalnya dicocokkan dengan data dari keluarga, apakah sudah bisa dipulangkan atau harus nunggu ketujuhnya Pak? Tujuhnya. Kalau sudah 1
dengan primary, kemudian ditambah data yang lain, kita bisa declare teridentifikasi, tinggal kita menghubungi keluarga, mau dibawa kemana, misalkan jenazah, misalkan dikubur kemana, kita akan fasilitasi. Bapak, Saya kira itu ya. kan tadi tidak ada luka terbuka dan kondisi badan sudah membusuk. Kalau luka-luka lebam kayak gitu bisa diidentifikasi nggak? Makanya pemeriksaan hari ini memastikan itu. Luka terbuka misalkan iris, bacok, tusuk dan sebagainya. Patah tulang anggota gerak tidak ada. Ya. Kira-kira pemeriksaannya berapa lama Pak? Untuk Kalau- yang hari ini? Toksikologi nanti kita akan minta dipercepat. Pemeriksaan DNA nanti biasanya Pak 1 minggu bisa, tergantung sampelnya. Nanti kalau misalnya yang melaporkan itu misalnya bapak dan ibu, yang dilaporkan adalah anaknya, itu lebih mudah. Tapi kalau sibling yang melaporkan kakak, adik, itu berarti sibling perlu sampel lebih dari 1 gitu ya. Temuan lebam-lebam tadi ada nggak? Kalau untuk yang pembusukan itu memerlukan pemeriksaan tambahan, namanya pemeriksaan patologi anatomi. Tetapi secara umum luka terbuka, iris, bacok, tusuk dan sebagainya tidak ada. Ya. Oh, berarti kesulitannya hanya data yang masih kurang ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi yang melaporkan baru 5, pada jenazah yang kita dapatkan ada 7. Mohon bantuannya ini dan media. Kita akan proaktif, nanti kita akan sisir dari teman-temannya yang mungkin bisa kita mintai keterangan. Minta bantuan Pak Kasat juga untuk mungkin keluarga itu belum tahu kalau keluarganya, anggota keluarganya menjadi salah satu yang meninggal nih. Mungkin seperti itu. Saya kira cukup. Yang belum teridentifikasi itu dia masih tergolong yang sudah punya KTP atau belum punya KTP? Belum semua. Semuanya. Maksudnya yang keluarga yang belum datang melapor. Lah kan belum tahu. Baru pengumpulan data. Misalkan yang lapor yang ke-6 mengarah siapa kan belum tahu. Lah seperti itu. Makanya seperti saya kemarin sampaikan, seperti 2 tangan kalau ditelangkupkan berarti ada 5 data yang bisa bersesuaian. Kalau primary 1 data cukup. Gitu ya. Oke, Pak, kalau pas polisi sendiri dibuka sampai kapan sih Pak? Laporan dari keluarga atau saudara? Sebetulnya operasi DVI ini bisa diperpanjang, tetapi kita yakin bahwa jenazah yang meninggal yang di sana itu sudah ada kepastian berapa. Berarti kita tinggal nunggu laporan dari antemortem, postmortem. Apabila tidak ada lagi, mohon bantuannya, karena mungkin orang-orang yang keluarganya belum tahu. Ya gitu. Udah, saya kira itu. Terima kasih.